Saudara, tidak hanya di awal kemerdekaan, anak muda Indonesia selalu mengambil peranan. Hingga 71 tahun kemerdekaan Indonesia, anak muda Indonesia juga punya cara sendiri untuk mencintai negaranya. Sore ini kita akan berbincang dengan budayawan Radar Pancadahana soal anak muda dan Indonesia yang sudah berusia 71 tahun. Selamat petang, Mas Radar. Selamat petang. Ya. Kehormatan bagi kita Kompas TV kedatangan Mas Radar. Kolumnis Kompas yang luar biasa yang selalu menuliskan ide-ide cemerlangnya dan juga kritikan yang luar biasa. Mas Radar, saya ingin membahas tulisan Mas Radar terakhir soal merdeka untuk tidak merdeka. Tapi sebelum itu saya akan tanya dulu, termasuk jurnalisme Kompas saat ini kita membahas bukan hanya merdeka dari, karena selama ini orang selalu berpikiran kita merdeka dari A, B, C. Tapi seharusnya lebih advance, lebih maju dari itu, merdeka untuk. Bagaimana Mas Radar mencermati hal ini? Ya, sebenarnya dua-duanya problem ya. Merdeka dari dan merdeka untuk. Dua-duanya sulit. Saya kira anak muda sekarang ini adalah generasi yang paling mengalami kesulitan di dalam menghadapi kehidupan sepanjang sejarah negara ini. Bahkan sejak masa dulu. Kenapa? Saat ini bahkan generasi muda kita yang paling mengalami kesulitan. Paling mengalami kesulitan. Kenapa, Mas? Jadi perjuangannya sangat berat sehingga dia bisa bagaimana caranya survive, bahkan bisa menciptakan prestasi, dihargai, dihormati orang, itu luar biasa perjuangannya. Kenapa? Pertama, untuk merdeka darinya aja kita tahulah ya, karena kita banyak nggak merdekanya nih kan, banyak nggak merdekanya lah, dari seluruh dimensi kan, mau ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan. Nah, merdeka untuknya itu juga dia nggak bisa merdeka, karena apa? Banyak jebakan ketika dia harus mau mengaktualisasikan diri dan mengekspresikan diri, itu udah banyak kotak-kotaknya. Gitu. Misalnya? Nah, misalnya gini. Anda mau berkarya di bidang apa? Di bidang hukum gitu misalnya kan. Itu kotak hukum udah di mana-mana. Dia mau masuk kemana itu masuk kotak gitu loh. Yang disediakan oleh para elit yang memang kerjanya bikin kotak-kotak karena sudah dikuasai kotak-kotaknya itu. Ya, mau bisnis apa? Paling yang masih bebas itu bisnis eceran dalam pengertian kaki lima di bagian ujungnya itu, di hilirnya itu. Begitu masuk tengah, distribusi atau makin hulu, mereka nggak bisa buat apa-apa. Konglomerasi. Udah direbut oleh semua. Nah, sekarang muncul sosial media atau dunia virtual yang memberi kemungkinan kepada mereka yang belum dikuasai oleh para tengkulak-tengkulak tradisional itu. Muncullah bisnis-bisnis atau upaya-upaya semacam startup, animasi, apa dan yang lain. Itu kan belum dikangkang, itu belum dibikin kotaknya. Karena mereka juga nggak tahu, blow on juga tuh kan. Para pemilik duit, penguasa-penguasa itu dimasukin sama anak muda. Dan itu celah yang sangat sempit. Walaupun menawarkan janji yang besar, tapi kan nggak semua orang jadi Zuckerberg. Nggak semua orang menjadi Microsoft itu kan. Ini persaingannya sangat tinggi di situ itu. Tapi mereka masuk di situ, walaupun mereka harus berjuang keras. Dan itu problemnya adalah tidak ada negara memberi fasilitas kepada mereka. Tapi kan ada yang sukses juga. Kita sebut saja misalnya Gojek misalnya, yang menjelma begitu perusahaan yang sangat diuntungkan Basisnya oleh apa, Mas? Kondisi. Basisnya apa? Permintaan yang luar biasa. Aplikasi. Basis aplikasi. Artinya di internet dia main itu. Yang memang belum di blok-blok itu. Oleh konglomerasi. Belum di kotak-kotakin itu. Ya kan kalau mereka masuk blok atau kotak, mereka tuh tinggal pasrah aja bungkuan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kamu udah ada skemanya, udah ada petunjuknya. Kamu harus ikut aturan main. Ada rules of the games-nya. Nah, tempat di mana saya bisa berkreasi luas, itu dunia virtual. Yang memang pemerintah sendiri juga bingung ngaturnya bagaimana. Dan sekarang hanya itu, hanya itu ladang ya, daripada kalau enggak dihilir. Ya kan dihilir tuh mereka ya banyak yang ditulis Kompas tuh. Bikin singkong berbentuk naga apa gitu kan. Ya, bikin kerupuk tahan 8 abad apa kira-kira gitu. Inovasinya dihilir. Mereka nggak akan bisa menjadi kapital besar. Lalu bagaimana menghindari atau bagaimana kemudian kita bisa memecahkan kotak-kotak yang sudah terjadi? Mau tidak mau yang bikin kotak itu. Anda 2012 lalu pernah menulis Indonesia butuh diktator yang baik hati. Ingat aja. Anda nggak benevolent autocrat. Anda menyatakan seperti itu. Banyak yang tentang saya itu.
Tetapi kita tahulah sukses dari beberapa negara itu ada bentuk diktatorialnya, baik itu dalam berwujud sistem maupun berbentuk figur. Yang namanya diktatorial PKC itu Partai Komunis Cina apa enggak? Itu diktator. Putin itu diktator. Vietnam itu diktator. Kita bentuknya itu pokoknya benevol. Itu kan 2012, sekarang udah 2016, masih butuh kita diktator. Diktator dalam pengertian baik loh Mbak, ya, bukan diktator model Hitler. Iya, diktator yang baik hati. Artinya kita harus menegakkan seorang pemimpin yang memiliki kekuatan, memiliki keteguhan, dan memiliki visi untuk menegakkan semua program dan kebijakan dia, melawan siapapun, termasuk melawan orang yang bikin kotak-kotak itu. Nah contohnya sekarang ini tax amnesty itu menghancurkan kotak-kotak itu, ya kan? Nah dimintalah mereka itu orang-orang kaya itu berkomitmen, lu itu udah seumur hidup di sini makan minum dan ngeruk duit dari sini, sekarang kembalikan itu semua, mari kita bangun negara ini. Mas Radar, kalau kita bicara diktator, nanti jangan-jangan ada orang yang banyak mendekat ke diktator itu meskipun awalnya baik, tapi kemudian mendekat dan kemudian mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus. Kalau sekarang semua orang punya kesempatan yang sama untuk maju, artinya kalau saya bayangkan, ya harusnya sekarang ini lebih terbuka kesempatan itu ketimbang ada diktator meskipun baik hati yang kemudian bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan kelompok-kelompok kecil. Kepentingan maksudnya, kelompok kepentingan itu. Iya. Kalau nggak diktator, kelompok-kelompok itu bisa main semua. Kan kita banyak tuh para mediocre, pimpinan-pimpinan yang mediokratik itu, yang ragu-ragu, yang bimbang, yang nggak teguh, yang nggak apa, itu gampang dimasukin. Nah seorang diktator terus tough, strict gitu kan. Jadi dia tahu aturan mainnya, dia tahu nilai-nilainya. Ini mendekat tendang, ini mendekat tendang. Nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipengaruhi. Itu kalau diktator yang benevol seperti itu. Nah sekarang ini Anda bilang kesempatan justru terbuka. Terbuka dari mana? Semua lahan, semua dimensi dari kehidupan itu dikuasai Pak, oleh para mangkrak-mangkrak elit-elit itu. Di bidang apapun, mau akademik sampai kesusastraan, kebudayaan, itu semua begitu. Jadi begitu anak muda itu mau masuk, dia harus masuk kota itu dan menghamba dulu, supaya dia mendapatkan legitimasi sebagai seorang pedagang, sebagai seorang penyair, sebagai apa dan yang lain. Tapi bagaimana seorang diktator yang baik hati, katakanlah seperti itu, dia bisa muncul di tengah banyak orang yang membuat kotak-kotak itu, kemudian dia bisa tetap survive? Semua itu masih misteri. Kalau Anda mau ngomong Jokowi, siapa yang bisa menjawab Jokowi itu punya apa? Kok bisa begitu? He was born, gitu. Artinya dia dilahirkan, ya kan? Bukan diciptakan. Yang nyiptain siapa? Di kader juga enggak, partai juga enggak tahu. Tapi kadang-kadang pemimpin itu dilahirkan. Nah pemimpin besar itu memang tidak ada yang mengkader. Yang tahu Hitler itu muncul dari mana? Siapa yang munculnya Stalin apa Lenin itu dari mana? Enggak ada yang tahu. Kadang-kadang itu dari semak belukar, anak Gondoroyo apa gitu, tiba-tiba dia bisa dipilih. Itu nggak ada yang tahu. Kekuasaan pada akhirnya menyimpan semua misteri itu. Ya mau mekanismenya itu sehebat apapun, dia tetap menyimpan misteri. Karena yang namanya seorang yang memang sudah harus berkuasa, dia harus berkuasa. Artinya selama masih ada kotak-kotak itu, Indonesia juga tidak akan pernah bisa bebas atau merdeka dari korupsi. Katakan seperti itu. Itu sulitnya. Jadi dibutuhkan seorang yang kuat dan keras seperti itu. Atau sistem yang bisa dikendalikan dengan kuat itu. Kayak di Vietnam, di Cina, atau di mana itu. Sistemnya bekerja dengan baik. Mau ganti orang yang siapa, sistem itu sudah menindak atau menghindari kotak-kotak itu. Walaupun memang tetap terjadi, tapi bisa diminimalisir. Jadi diktatornya belum tentu orangnya, tapi sistemnya. Bisa jadi. Diktatorial itu sistemik gitu kan. Ya kan? Kayak di Cina itu, mau ganti presidennya, ganti perdana menterinya atau sekjennya siapa, sistem itu udah berjalan. Dibikin oleh Deng Xiaoping seperti itu. Orang bisa berganti tapi sistemnya mapan. Mapan, kan gitu kuat. Jadi negara itu tidak bergantung kepada siapa yang memegang kekuasaannya. Maju dari pertanyaan itu, Anda menilai sekarang sistem Indonesia jauh dari mapan. Karena Anda juga pernah menulis di awal di awal tahun ini, 2016, apatisme bangsa Indonesia. Apa yang Anda maksud dengan apatisme bangsa Indonesia? Apatisme bangsa ini, saya melihat dari kenyataannya, ketika penyelenggara negara ini melakukan kerja penyelenggaraannya tidak baik, buruk, bahkan merugikan rakyat itu secara langsung, rakyat tidak berbuat apa-apa. Itu yang terjadi saat ini. Hanya nerima, terjadi, saya bisa buktikan di mana-mana. Jadi seperti sudah tidak peduli, karena udah kebal, sudah imun
dengan perbuatan-perbuatan elit dan penguasa yang selamanya melukai hati mereka. Dengan cara mereka menyelenggarakan negara secara koruptif, manipulatif, dan yang lain-lain. Meskipun ke depan ini kan kita merasakan ada perubahan. Contoh misalnya saya ambil survei, kepuasan pemerintahan Pak Jokowi naik. Bahkan terus menaik dan paling tinggi di kan bulan Anda ini. cuma ngomong Jokowi. Lah pemimpin itu banyak, 4.800. Pemimpin daerah juga kita Iya, katakan maksudnya sama. 4.800 itu kan ada wali banyak. kota, ada apa. Betul, ada banyak muncul bibit-bibit pemerintah daerah baru. Satu, dua, Anda jangan bilang kasus. Kita bilang semuanya, anak muda yang muncul di TV atau di Kompas itu kasus, Pak. 95% of the youth generation, kita nggak tahu. Itu yang terkele-kele, Pak. Dan itu masalah besar. Itu masalah besar. Jadi pemerintah, Menpora, PMK itu mesti jangan ngelihat koran apa televisi yang setiap hari menyodorkan orang-orang manusia hebat itu. Hitunglah berapa 5.000 ada nggak semua itu? Dibandingkan 170 juta atau 150 juta manusia Indonesia yang masih tergolong muda. Nah, presiden harus melihat beyond the reality yang ditampilkan oleh secara virtual dan visual itu. Bahwa ada kenyataannya begitu besar. Nggak usah ngomong Soekarno, beri saya 10, pemuda saya goyang dunia. Pemudanya 150 juta ya, gimana kamu cuma ngambil 10? Enak aja seperti itu. Tapi kita lihat juga pemuda yang luar biasa hari ini ada di Istana Merdeka Jakarta yang akan melakukan upacara penurunan bendera Sang Merah